Dukungan teknologi radar dari Tiongkok ke Iran belakangan ini jadi perbincangan panas di kalangan pengamat militer, mengingat Iran selalu berada di bawah bayang-bayang potensi serangan udara. Integrasi radar anti-siluman dari Tiongkok ini jelas jadi langkah strategis yang sangat krusial. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, seberapa efektif radar ini melawan jet tempur generasi kelima super canggih seperti F-35 milik Amerika Serikat? Mari kita bedah lebih dalam. Untuk memahami bagaimana radar ini bekerja, kita harus tahu dulu teknologi di baliknya. Tiongkok telah sukses mengembangkan seri radar seperti SLC-7 dan YLC-8B yang memang diklaim mampu mendeteksi pesawat siluman. Rahasianya bukan terletak pada kekuatan sinjal semata, melainkan pada spektrum frekuensi yang digunakannya. Pesawat siluman seperti F-35 atau F-22 dirancang untuk menghilang dari radar berfrekuensi tinggi atau yang biasa dikenal sebagai X-band. Radar X-band ini adalah radar yang umumnya dipakai untuk memandu rudal ke sasaran. Bentuk aerodinamis dan lapisan khusus pada F-35 membuatnya sangat sulit terdeteksi oleh gelombang pendek ini. Namun, ada kelemahannya. Bentuk fisik pesawat siluman ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan diri dari gelombang frekuensi yang lebih rendah, yaitu VHF dan UHF. Panjang gelombang VHF dan UHF yang lebih besar bisa melihat objek seukuran pesawat siluman, meskipun tidak dengan detail yang tajam. Ibaratnya, radar frekuensi tinggi itu seperti senter dengan sorotan tajam, sementara radar frekuensi rendah lebih mirip lampu sorot yang menerangi area luas. F-35 bisa menghindari sorotan senter, tapi sulit bersembunyi di bawah cahaya lampu sorot. Selain itu, Tiongkok juga mengembangkan sistem radar pasif. Ini teknologi yang sangat cerdik, alih-alih memancarkan sinyal radar sendiri yang bisa dideteksi balik oleh musuh. Radar pasif ini justru bekerja dengan diam-diam. Sistem ini hanya mendengarkan dan menangkap pantulan sinyal radio atau siaran televisi yang sudah ada di atmosfer. Ketika sebuah pesawat, bahkan pesawat siluman sekalipun, terbang melintasi area tersebut, ia akan mengganggu sinyal-sinyal ini. Perubahan pola sinyal inilah yang ditangkap dan dianalisis oleh radar pasif untuk mendeteksi keberadaan objek terbang. Keuntungannya, pesawat musuh bahkan tidak tahu kalau mereka sedang diawasi. Namun, meskipun secara teori radar Tiongkok ini bisa melihat pesawat siluman, efektivitasnya di lapangan masih menjadi tanda tanya besar. Ada beberapa kendala teknis serius yang membuatnya tidak bisa diandalkan 100%. Pertama adalah masalah akurasi yang rendah. Ya, radar frekuensi rendah memang bisa mendeteksi keberadaan pesawat siluman di area tertentu. Tapi, informasinya seringkali sangat kasar, seperti ada sesuatu di sektor itu. Data ini seringkali tidak cukup akurat untuk mengunci target dan memandu rudal untuk menembaknya. Mendeteksi itu satu hal, tapi menembak jatuh itu cerita yang lain. Tanpa data lokasi yang presisi, rudal pertahanan udara akan kebingungan mencari targetnya. Kendala kedua yang tidak kalah penting adalah perang elektronik atau electronic warfare. Jangan lupa, pesawat tempur Amerika seperti F-35 bukan hanya siluman, tapi juga dilengkapi dengan sistem pengacak atau jamming yang super canggih. Sistem ini bisa memancarkan sinyal kuat untuk membutakan radar musuh, membuatnya tidak bisa melihat apa-apa. Atau, yang lebih canggih lagi, sistem ini bisa menciptakan ribuan target palsu di layar radar musuh. Bayangkan, operator radar di Iran melihat ribuan titik di layar mereka, padahal mungkin hanya ada satu atau dua F-35 yang sebenarnya mendekat. Ini akan menyebabkan kebingungan total dan membuat sistem pertahanan udara menjadi tidak efektif. Faktor ketiga adalah integrasi sistem. Sistem pertahanan udara Iran itu seperti gado-gado. Mereka punya sistem dari Rusia seperti S-300, sistem buatan lokal seperti Bavar 373, dan sekarang ditambah radar dari Tiongkok. Menggabungkan semua teknologi dari sumber yang berbeda ini ke dalam satu jaringan yang solid adalah tantangan teknis yang luar biasa. Data dari radar Tiongkok harus bisa dibaca dan diproses secara real-time oleh sistem peluncur rudal buatan Rusia atau Iran. Jika proses sinkronisasi data ini tidak sempurna, atau ada jeda waktu sekian detik saja, maka kesempatan untuk menembak target bisa hilang begitu saja. Jadi, kalau radar ini punya banyak kelemahan, buat apa Iran membelinya? Nah, disinilah kita masuk ke strategi kucing dan tikus.
Dengan kata lain, radar ini mengubah permainan dari yang tadinya Iran buta sama sekali terhadap ancaman siluman, menjadi setidaknya punya mata untuk melihat bahaya yang datang. Ini memaksa musuh untuk berpikir dua kali. Mereka tidak bisa lagi seenaknya masuk ke wilayah udara Iran tanpa terdeteksi sama sekali. Mereka harus memperhitungkan bahwa pergerakan mereka kemungkinan besar sudah terpantau, meskipun mungkin belum bisa langsung ditembak. Sebagai kesimpulan, mari kita ringkas. Apakah radar Tiongkok di Iran ini efektif? Jawabannya adalah efektif untuk mendeteksi, tapi belum tentu efektif untuk menjatuhkan. Radar ini memberikan Iran sebuah mata tambahan yang krusial untuk melihat apa yang seharusnya tidak terlihat, yaitu pesawat siluman. Ini mengubah kalkulasi strategis dan memberikan Iran kemampuan peringatan dini yang sebelumnya tidak mereka miliki. Namun, dalam perang elektronik modern yang sesungguhnya, keunggulan tertinggi pada akhirnya tetap bergantung pada siapa yang memiliki sistem perang elektronik paling canggih, algoritma pemrosesan data tercepat, dan jaringan pertahanan udara yang paling terintegrasi. Pertarungan antara teknologi siluman dan teknologi anti-siluman akan terus berlanjut, menjadi sebuah permainan kucing dan tikus yang tanpa akhir di langit. Terima kasih sudah menonton analisis mendalam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Radio Jampang agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar teknologi militer dan geopolitik. Sampai jumpa di video berikutnya.